Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku, cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Kami tinggikan kan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena darah-Mu menyucikan dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan hidup-Mu sehingga kami memiliki hidup yang baru dan penuh dengan masa depan. Kami mau untuk maju bersama dengan Tuhan dan mengalami banyak mujizat bersama Engkau. Karena kami tahu the best is yet to come. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Welcome back di Ibadah Online Campus Connection. Baru saja kita memperingati perjamuan kudus. Hari ini kita mengucap syukur karena anugerahnya, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Teman-teman, memasuki pertengahan tahun, saya harap setiap kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan ini. Mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat anugerah yang udah Tuhan kasih. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir di kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kami hikmat, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya punya satu cerita. Satu hari, hiduplah seorang petani yang memiliki seekor kuda. Sang petani bukanlah orang kaya, sehingga kuda tersebut merupakan barang paling berharga yang dimilikinya. Suatu hari saat petani tersebut terbangun, dia mendapati bahwa kudanya telah lari dan hilang. Tetangganya yang berkunjung kemudian berkomentar, "Wah, kamu sedang sial, kehilangan kuda satu-satunya yang berharga." Sang petani merespon dengan sabar, "Aku sedang sial, lebih baik jangan terburu-buru mengambil kesimpulan." Beberapa hari kemudian, datanglah kembali kuda sang petani dengan diikuti oleh seekor kuda liar. Kini sang petani punya 2 ekor kuda. Tetangganya yang melihat hal tersebut kembali berkomentar, "Wah, kamu beruntung banget ya." Sang petani pun tetap dengan jawaban yang sama. "Ya, dilihat aja, jangan buru-buru ngambil kesimpulan." Seminggu kemudian, anak sang petani jatuh dan patah kakinya ketika sedang berusaha menjinakkan kuda liar yang baru datang itu. Kembali tetangga berkomentar, "Kamu ini kayaknya kena kutuk deh, ketimpa sial terus." Sang petani hanya bersabar, meresponinya seperti biasa dan tidak cepat mengambil kesimpulan dari suatu kejadian. Beberapa hari kemudian, para tentara mendatangi desa mereka. Ada perintah untuk semua anak muda yang dalam kondisi sehat harus ikut wajib militer dan dikirim ke medan pertempuran. Kali ini sang tetangga kembali berkata, "Kamu beruntung, anakmu tidak perlu ikut ke medan pertempuran." Pembelajaran dari kisah ini teman-teman, persepsi atau cara pandang akan mempengaruhi respon kita. Persepsi yang benar akan memampukan kita untuk meresponi segala keadaan dengan benar. Begitu juga sebaliknya, persepsi atau cara pandang yang salah akan mengakibatkan kita meresponi keadaan dengan cara yang salah.
Kita tidak bisa mengatur dan memastikan apa yang terjadi di dalam hidup kita ini. Pasti nyaman, enak, tanpa masalah. Tetapi satu hal yang bisa kita usahakan adalah agar kita selalu memiliki cara pandang yang benar. Persepsi atau cara pandang terhadap Tuhan, terhadap diri kita, dan juga terhadap keadaan di sekitar kita. Persepsi atau cara pandang mencakup penafsiran, pemahaman, dan pendapat kita tentang segala sesuatu yang kita tangkap melalui panca indera kita. Orang yang berbeda, yang melihat hal yang sama secara bersama-sama, dapat memiliki persepsi, yaitu penafsiran, pemahaman, dan pendapat yang berbeda. Contohnya nih, kayak gini. Nah, menurut teman-teman, di garis bawah kotak-kotak yang ada, lurus atau justru bengkok? Wah, lurus. Yakinkah itu garis yang lurus? Atau apa deh buktinya kalau misalnya itu adalah garis-garis yang bengkok? Nah, teman-teman, jawabannya garis-garis tersebut itu lurus. Ternyata apa yang disampaikan oleh panca indera kita, baik apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ternyata bisa menipu kita. Kok bisa sih? Bisa, karena persepsi atau cara pandang kita ternyata bisa tidak tepat atau mungkin juga bisa ada distraksi dari sekitarnya. Persepsi yang benar atas kehidupan kita ini diungkapkan oleh Rasul Paulus melalui 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Aku mau mengajak teman-teman untuk sama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita baca bersama 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa sekarang Rasul Paulus, hidup dengan cara pandang yang baru, yaitu persepsi tentang dampak dari pengorbanan Kristus terhadap hidup manusia. Di ayat 14, Paulus menyebut persepsi ini sebagai pengertian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti. Sehingga seperti yang diungkapkan oleh Paulus, perubahan hidup akan merubah persepsi kita. Seseorang yang mengalami perubahan hidup yang benar akan melihat dunia sekitarnya dengan cara pandang atau persepsi yang benar juga. Ingatkah teman-teman, Rasul Paulus ini sebelumnya bernama Saulus, yang punya latar belakang sebagai orang Farisi yang taat banget sama hukum Taurat. Sehingga ketika Paulus melihat orang Kristen, Paulus menganggap mereka sebagai kumpulan orang yang sesat, yang wajar untuk ditangkap, wajar untuk dianiaya, wajar untuk dibunuh. Tapi kok bisa ya Paulus berubah tingkah lakunya? Kok bisa ya Paulus berubah persepsinya? Bahkan Paulus ini menjadi salah satu rasul di kalangan orang Kristen. Kok bisa sih? Kuncinya ada di ayat yang ke-14. Paulus mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Barulah setelah itu ia berkata bahwa sekarang ia telah mengerti. Atau dengan kata lain, ia memperoleh persepsi yang baru dan benar, yaitu Kristus telah mati untuk semua orang, maka mereka semua yang ada di dalam Kristus juga sudah mati. Yang dimaksud di sini tentu bukan mati secara jasmani teman-teman, tetapi kematian dari kehidupan yang lama. Ayat selanjutnya dituliskan bahwa semua yang ada dalam Kristus juga hidup, yaitu di dalam kehidupan yang baru. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita, sudahkah kasih Kristus tersebut kita responi? Sudahkah kita mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Inilah hidup yang baru teman-teman. Perubahan hidup yang kemudian berdampak untuk mengubah cara pandang kita. Perubahan hidup yang mengubah persepsi kita. Hal yang selanjutnya yang bisa kita pelajari, persepsi mempengaruhi motivasi kita. Motivasi yang tentunya mampu menggerakkan niatan dan tindakan kita. Tentu itu dipengaruhi oleh persepsi atau cara pandang kita. Karena Paulus telah memiliki persepsi yang benar tentang kematian Kristus, maka yang menguasai hatinya sekarang adalah kasih Kristus, bukan hal yang lain. Dikatakan di ayat yang ke-14, sebab kasih Kristus yang menguasai hidup kami. Artinya, semua tindakan yang dilakukan Paulus, bahkan ketika dia berkorban di tengah pelayanannya, itu semua adalah karena termotivasi oleh kasih Kristus di dalam kehidupannya.
Persepsi atau cara pandang yang baru telah mengubah motivasi di dalam hidupnya. Sekarang gimana nih sama kita? Bagaimana kita memandang Tuhan? Kalau teman-teman hidup di dalam persepsi yang benar tentang Allah, memahami bahwa Allah adalah sosok yang penuh dengan kasih dan sudah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan, maka kasihnya itulah yang akan menguasai hati kita. Ketika kita menyadarinya, semua yang kita lakukan sekarang adalah karena kasih Kristus tersebut telah menguasai hati kita. Contohnya gini teman-teman, kamu kuliah bukan cuma buat kepentingan kamu sendiri, atau mungkin membahagiakan orang tua, tapi kamu kuliah untuk Tuhan. Kamu kerja bukan demi uang, kamu menjalankan bisnis bukan demi uang. Tetapi semestinya kita bekerja, kita berusaha, semuanya itu buat Tuhan. Karena kasih Kristus yang besar buat saya mau kasih yang terbaik di pekerjaan saya. Demikian juga ketika kamu melayani di bidang apapun, di posisi manapun, lakukan ini untuk Tuhan. Karena kasihnya yang begitu besar telah diberikan untuk diri kita. Kalau kita kuliah cuma buat nyenengin orang tua doang, begitu ada masalah sama orang tua kita, motivasi kuliah kita akan hilang. Kalau kita kerja cuma karena uang, ketika uang tersebut udah terkumpul, lalu mau apa? Kalau kita berbisnis hanya demi keuntungan, lalu ketika kita mengalami kerugian, motivasi kita hilang. Kalau kita melayani cuma demi status, atau karena diajak teman, atau karena ada kecengan, kita melayani juga di situ. Ketika hal-hal itu hilang, maka kita juga kehilangan motivasi untuk melayani. Saya berharap setiap kita punya cara pandang yang benar, agar motivasi kita dapat melakukan segala hal nggak melenceng. Persepsi yang benar akan membawa motivasi yang benar di dalam hidup kita. Ini yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Hal yang ketiga, persepsi akan mempengaruhi tata nilai dalam hidup kita. Apa itu tata nilai? Tata nilai adalah value. Sederhananya adalah bagaimana kita menilai segala sesuatu. Bagaimana kita membedakan hal-hal yang sangat bernilai, cukup, kurang bernilai, dan apa yang tidak berharga. Apa hal yang akan kita bela-belain untuk lakukan, itu adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Gak jarang kita mengorbankan banyak hal untuk hal tersebut. Tetapi kita akan mengabaikan atau mengorbankan sesuatu yang kita anggap tidak berharga. Firman Tuhan mengatakan, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Contohnya begini teman-teman, bagi orang-orang tertentu, punya pasangan hidup lebih bernilai daripada mengikut Tuhan. Sehingga bagi orang tersebut, tidak jaga batasan, bahkan mungkin pindah agama, bukan hal yang salah, asalkan dia memperoleh pasangan hidup. Sedangkan bagi orang yang lain bisa jadi sebaliknya. Mengikut Tuhan jauh lebih berharga dibandingkan sekedar buru-buru mencari pasangan hidup secara serampangan. Kalaupun harus bersabar untuk mendapat pasangan hidup, dia rela, asal yang penting tetap melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau hal yang sebenarnya tidak berharga, tetapi kita anggap berharga, sementara hal yang semestinya berharga justru tidak dianggap. Gimana nih? Nah, gimana supaya kita nggak terjebak sama hal ini? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Di ayat 15 tadi Paulus berkata, cara pandang atau persepsi dalam dirinya tentang kerelaan Kristus untuk berkorban dan mati untuk semua orang mengakibatkan Paulus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya, kalau semula orang hidup bagi dirinya sendiri atau yang biasa disebut sebagai hidup egois, maka sejak dia memiliki persepsi yang baru tentang pengorbanan Kristus, sekarang dia memutuskan tidak lagi hidup secara egois, alias dia nggak lagi hidup buat dirinya sendiri. Dia sadar hidupnya itu harus jadi berkat. Diberkati dan memberkati itu satu paket teman-teman, nggak bisa setengah-setengah. Persepsi atau cara pandang akan mempengaruhi tata nilai kita. Yuk sama-sama kita coba evaluasi diri kita masing-masing. Apa sih motivasi utama kita kuliah hari ini? Apa sih motivasi utama kita menjalani kehidupan? Di dalam menjalaninya, seharusnya kita menempatkan Tuhan sebagai yang paling bernilai di dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa semua yang ada pada manusia adalah pemberian Tuhan. Pengetahuan, pengalaman, kepandaian, semuanya itu terbatas kegunaannya.
Bukan berarti nggak diperlukan teman-teman, tapi itu bukanlah hal yang utama. Cari ke sumbernya, bukan kepada apa yang diberikannya. Mendekat kepada sumbernya dan kita tidak akan pernah kekurangan motivasi untuk melakukan semua dengan baik. Seorang anak muda melihat sosok tinggi besar menantang tentara Israel. Sementara tentara Israel diam ketakutan. Hatinya terbakar karena sosok tinggi besar tersebut menghina tentara Allah. Sehingga demi nama Allah dia maju untuk melawan. Itulah Daud yang punya persepsi yang benar bahwa Allah jauh lebih besar dari Goliat. Seorang anak muda yang melihat mimpi masa kelimpahan selama 7 tahun sebagai kesempatan untuk menabung sebanyak-banyaknya, menyimpan semua kelebihan panen, andai kata masa kekeringan datang. Benar saja, setelahnya ada 7 tahun masa kekeringan dan kelaparan. Itulah Yusuf, seorang anak muda yang menyelamatkan bangsa Mesir dan bahkan bangsanya sendiri karena dia memiliki persepsi yang benar terhadap kelimpahan dan posisi yang dipercayakan kepadanya. Kita memerlukan persepsi yang benar di dalam menjalani kuliah, menjalani relasi kita, menghadapi keluarga, keberhasilan, dan bahkan kegagalan dalam kehidupan kita. Persepsi yang benar itu ada ketika Kristus mengubah kehidupan kita dengan kasih-Nya. Bukan dengan kemampuan kita sendiri, tapi karena kasih Kristuslah kita dimampukan. Dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saya berdoa setiap kita mampu untuk memiliki persepsi atau cara pandang yang benar dalam kehidupan kita. Dimulai dengan mengalami perubahan hidup karena kasih Kristus. Persepsi itulah yang akhirnya mempengaruhi motivasi dan tata nilai kita dalam menjalani keseharian. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat waktu yang udah Tuhan kasih. Kalau kami boleh belajar sesuatu yang baru lagi, kami sungguh bersyukur. Saat ini kami berdoa Tuhan biar ada cara pandang yang benar yang daripada Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami menjalani keseharian, kami bisa menjalankan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini hamba-Mu mau melepaskan berkat untuk teman-teman dimanapun kamu berada. Tuhan yang memberkati setiap kesehatan-Mu, Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna, ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental, ada kesehatan rohani yang sempurna di dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati setiap finansial-Mu dan finansial keluarga-Mu. Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan finansial di dalam keluarga-Mu. Tuhan juga yang akan memberikan kamu hikmat yang berlimpah sehingga apapun yang kamu kerjakan di dalam relasi, pekerjaan, perkuliahan, dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan-Nya. Terimalah sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam setiap kondisimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Nanti akan ada para pendoa dan konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan, God bless you.